siswa sekolah SD Notista yang terhormat Bapak dan Ibu Guru. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah sebagai salah satu tugas pendidikan calon guru penggerak Angkatan 9 bersama saya Juwita Indriana Sari dari SDN Notista. Ya Bapak dan Ibu, berhubung waktu menunjukkan sangat siangnya pukul 1, maka dari itu untuk lebih semangat kita ice breaking dulu ya Bapak dan Ibu. Mohon untuk kesediaannya berdiri semuanya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu, di sini saya akan mendiseminasikan mengenai budaya positif di sekolah. Di sini ada tujuan pendidikan, di mana menurut Ki Hajar Dewantara tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuh kodrat anak. Ya, kita sebagai guru, kita harus bisa menuntun anak. Menuntun ini tidak hanya semata-mata mentransfer ilmu pengetahuan saja ke siswa, tetapi lebih kepada membentuk karakter murid menjadi lebih baik dan mengembangkan potensinya. Sekolah menurut Bapak Ki Hajar Dewantara diibaratkan sebagai sekolah ini sebagai ladang. Ya, sedangkan muridnya itu sebagai tanaman padi. Ya. Nah, gurunya sebagai apa, Bu? Petani, ya, sebagai petani. Nah, jadi kita yang tahu akan dibawa bagaimana murid ini. Nah, maka dari itu, jika kita ingin menjadikan bibit yang unggul, tentunya kita harus memberikan pupuk yang terbaik pada tanaman padi tersebut, pada murid kita, agar mencapai hasil yang maksimal. Selanjutnya, budaya
positif. Yang Bapak Ibu ketahui apa budaya positif? Apa yang Bapak Ibu ketahui mengenai budaya positif? Ada yang ingin berpendapat? Mandiri, ya bisa berpositif ya. Apalagi Pak? Menjaga lingkungan ya. Ya bisa jaga lingkungan menjadi lebih baik. Ada yang ingin berpendapat lagi? Nah, budaya positif. Budaya positif ini nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, gitu. Lalu di sini konsep inti budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas, serta yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Dulu pembelajaran itu berpusat pada guru, di mana guru masih menggunakan pembelajaran dengan metode ceramah, sehingga hanya satu arah aja ya. Jadi siswa bengong, tidak aktif gitu. Nah, sehingga sekarang ini ada paradigma baru di mana pembelajaran ini berpusat pada murid. Ya, paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya dan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu pasti sudah hafal. Ada berapa Bapak dan Ibu dimensi profil pelajar Pancasila? Ada 6 ya, diantaranya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu apa lagi Bapak dan Ibu? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, Ya. dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bermoral kritis dan kreatif. Ya. Terima kasih kepada Bu Lilis ya. Itu profil pelajar Pancasila. Selanjutnya miskonsepsi teori kontrol. Ya, di sini kita menganggap bahwa kita bisa mengontrol murid. Nah, belum tentu. Nah, yang pertama ilustrasi guru mengontrol murid. Ya, seperti misalnya siswa terlambat datang ke sekolah. Kamu tidak boleh terlambat datang ke sekolah ya. Kamu besok harus masuk tepat waktu ya. Nah, belum tentu terkontrol dalam dirinya. Itu tergantung bagaimana ada dalam motivasi internalnya, motivasi dalam dirinya. Lalu yang kedua, ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, seperti mengkritik siswa. Itu bukan berarti kita, siswa ini sudah berubah dengan kita kritik. Belum tentu. Ya, atas dasar harus dengan kesadaran siswa tersebut, kesadaran diri. Lalu yang ketiga, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif ini bujukan. Kita memberikan bujukan kepada siswa. Ya, memberikan bujukan. Nah, itu belum tentu juga, harus ada motivasi pada dirinya. Lalu yang keempat, ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, kita sebagai guru menganggap bahwa ini kita itu dewasa, kita itu bisa memaksa siswa. Itu
Titin? Ya. Tepat waktu. Tepat waktu ya. Nah, disiplin di sini pasti identik dengan aturan dan hukuman ya. Nah, disiplin di sini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan reward atau penghargaan, ancaman, dan hukuman. Lalu disiplin positif ini sebagai pendidikan, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal atau nilai-nilai kebijakan yang baik dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, jadi disiplin di sini bukan lebih kepada aturan dan hukuman ya Bapak dan Ibu. Jadi kesadaran diri murid atas tingkah lakunya. Jadi mempunyai rasa tanggung jawab atas sesuatu hal. Di situ disiplin positif. Lalu nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak dan Ibu pasti sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya Bu ya Pak ya. Nah, dan di sini tentunya ada nilai-nilai kebajikannya. Di mana nilai kebajikan itu nilai positif pada manusia untuk mencapai tujuan. Di sini nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, budaya, dan latar belakangnya, ada beberapa dari institusi atau organisasi yang sudah kita hafal betul. Tentunya ini profil pelajar Pancasila yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Is, diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, di sini juga ada dari organisasi yang lainnya, seperti dari Ibu Premier Program, lalu dari keterampilan hidup. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia, di mana ada dua motivasi, yaitu motivasi eksternal yang berasal dari luar serta motivasi internal yang berasal dari dalam dirinya. Nah, di sini yang pertama motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada siswa yang dia tuh sudah taat datang tidak terlambat mengerjakan tugas. Itu ada juga karena takut pada hukuman, ketidaknyamanan di kelas. Jadi ngerjakan di rumah gitu. Jadi belum pada motivasi internalnya, masih pada motivasi eksternal. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya seperti reward gitu. Nanti dapat dari ibu guru loh, dapat beng-beng. Kalau misalnya saya mengerjakan tugas atau saya menjawab pertanyaan, dapat beng-beng loh gitu. Nah, tidak juga, itu masih mengharapkan imbalan. Boleh kita memberikan reward, tapi berupa kata-kata pujian gitu. Jadi bermanfaat, terkenang bagi siswa. Seperti anak saya, Mama, ibu guru tadi hanya dibilang pintar, padahal hanya pintar gitu ya kalau menurut kita hanya satu kata, tapi terkenang oleh murid. Oh, saya dibilang pintar oleh ibu guru, daripada sebagai ngasih kita beng-beng, oh makanan gitu ya. Jadi lebih terkenal itu rewardnya kata-kata pujian. Lalu selanjutnya itu internal. Jadi internal ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Jadi dia sudah sadar, oh saya harus taat nih pada aturan. Nanti cita-cita saya tercapai untuk kedepannya. Jadi itu udah timbul dalam dirinya. Itu motivasi internal. Lalu selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di mana dalam hukuman ini, hukuman itu sifatnya langsung. Jadi tidak ditentukan dulu sebelumnya. Nah, di sini hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, dan bersifat satu arah atau berupa hukuman fisik. Ya, seperti misalnya contohnya tidak mengerjakan PR. Yuk kamu ke lapangan sekarang, lari. Atau yuk kamu tangannya ke telinga, kakinya ke atas, di belakang pintu. Nah, itu berupa hukuman karena langsung gitu, tidak dibuat aturan sebelumnya. Lalu yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi ini terencana dan disepakati bersama sesuai dengan peraturan. Lalu murid tetap dibuat tidak nyaman. Tentu dibuat tidak nyaman karena kalau dibuat nyaman, saya lanjut aja berbuat kesalahan. Nyaman ini kok, ya tentunya makanya dibuat tidak nyaman. Tapi disepakati secara bersama. Lalu sikap guru selalu memonitor murid, jadi mengawasi murid. Lalu yang selanjutnya restitusi, di mana proses ini mengkondisikan murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses berkolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi jika murid itu bersalah, kita itu berkolaborasi, kita itu bersama-sama menyelesaikan masalahnya. Nah, guru hanya memberikan arahannya aja. Jadi murid yang menentukan, oh Bu, solusinya seperti ini. Nah, kita arahkan. Itu yang dinamakan restitusi. Lalu Bapak dan Ibu kita tentukan ya. Nah, di sini yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Menurut Bapak dan Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Lalu yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja oleh murid. Konsekuensi. Ya, lalu yang ketiga, murid diminta push up 10 kali karena tidak menggunakan masker. Ya, hukuman. Lalu yang keempat, menggantikan kertas teman yang dicoret. Iya, konsekuensi. Selanjutnya, berjemur di lapangan pukul 12 karena mengobrol dengan teman di kelas. Ini hukuman karena bersifat kepada anaknya. Ya, terima kasih Pak Ujang. Ya, bersifat hukuman ya karena langsung. Lalu selanjutnya, murid diminta buka sepatu sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman ya. Lalu selanjutnya, berdiri di depan kelas dengan mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru. Iya, hukuman. Coba kita buktikan ya jawabannya. Hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi, hukuman, hukuman. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, alhamdulillah. Membedakan ya Bapak dan Ibu kita semua antara hukuman dan konsekuensi. Lalu selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, kita sebagai guru dan murid tentunya memiliki kebutuhan dasar, ya. Apabila salah satu tidak dipenuhi, maka akan berjalan tidak baik, tidak sesuai aturan. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu.
Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kita lihat di sini apa saja ya kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Yang pertama ada apa Bapak dan Ibu? Ya, bertahan hidup. Di sini diantaranya makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keamanan serta kesehatan. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Di antaranya rasa diterima dan berbagi. Lalu yang ketiga itu penguasaan. Ya, penguasaan di sini harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin dan berprestasi. Lalu selanjutnya ada kebebasan, di mana mandiri, memiliki pilihan dan mencoba hal yang baru. Lalu yang kelima ada ya kesenangan, di mana ini bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Ini yang harus dimiliki oleh manusia dan guru ya. Apabila tidak terpenuhi, maka akan tidak berjalan sesuai aturan. Nah, di sini ada contoh kasus. Contoh kasusnya Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan. Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan memaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni untuk melakukan hal itu? Mengapa? Mengapa Doni memaksa makanan temannya? Ada yang bisa berpendapat? Pertama-tama harus dieksplor dulu sebabnya. Kita bertanya pada Doni, melakukan pendekatan, kira-kira apa yang dia pikirkan atau dia rasakan. Karena bisa jadi memang betul-betul lapar, tidak dibekali oleh orang tuanya, atau bisa jadi karena mencari perhatian. Jadi kita harus pastikan dulu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari Doni itu apa. Karena kebutuhan fisik tadi lapar, atau kebutuhan naluri, apakah kasih sayang gitu. Kadang-kadang mungkin dibekelin atau sudah kenyang, dibekali uang, tapi cari perhatian, berarti di rumahnya kurang perhatian. Kalau misalnya lapar, berarti nanti ada solusi kita kepada orang tuanya. Ketelitian kita mengeksplor penyebab masalah itu akan menemukan solusi yang tepat buat Doni. Baik, terima kasih Bu Elis ya. Kita telah kasus ini. Doni lapar, tidak bawa bekal, dengan memaksa meminta bekal temannya, atau Doni ingin semata-mata ingin mendapatkan perhatian tadi atas kebutuhan dasar dia. Nah, di sini kasusnya tadi yang pertama, ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Tadi termasuk kebutuhan dasar apa tuh kira-kira? Bertahan hidup. Lalu yang kedua, mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Kasih sayang dan rasa diterima. Lalu yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Apa? Apa kira-kira tadi ini pilihannya? Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan. Apa? Penguasaan. Lalu dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya. Mungkin karena menunya itu terus. Apa kira-kira?
di mana dalam hal ini penghukum. Penghukum itu apa ya? Kok guru jadi penghukum? Nah, penghukum di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal yang tadi sudah disampaikan. Misalnya anak-anak itu telinganya menarik telinga sendiri, kakinya ke atas, itu menghukum. Orang-orang yang menjalani posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Lalu yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Ya, jadi kita posisinya guru ini akan bersuara lebih lembut. Ya, tetapi pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningannya yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ya, jadi anak itu berarti aku yang salah, berarti karena saya ya gitu. Membuat merasa bersalah. Lalu di sini teman, guru memposisikan sebagai teman di mana tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi mengajak murid, ayo kamu nggak bisa, ayo ibu bantu ya, ibu bantu ya agar kamu menjadi lebih bisa lagi mengerjakan soal matematika ini. Nah ini sebagai teman. Lalu sebagai pemantau, di mana pemantau ini berarti mengawasi. Kita mengawasi murid. Pada saat mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku murid-murid kita yang kita awasi. Lalu posisi manajer. Nah ini posisi yang sangat baik bagi guru, di mana posisi ini berbuat sesuatu bersama murid
observasi, tapi jangan diulangi lagi ya. Nah, di situ pemantau. Nah, di sini manajer bertanya kepada murid, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi guru ini bertanya kepada murid, apa ya kesalahannya? Memvalidasikan kesalahan dia, tindakan dia. Bagaimana solusinya? Ya, dengan keyakinan kelas. Nah, selanjutnya ada keyakinan kelas. Nah, di sini mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, tentunya kita di kelas itu ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Peraturan kelas ini dikembangkan menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini ditentukan oleh siapa? Oleh semua murid. Semua murid berpendapat apa yang mau mereka yakini di kelas. Nah, itu dinamakan dengan keyakinan kelas. Nah, di sini tadi keyakinan kelas, tentunya dalam keyakinan kelas ini ada nilai-nilai kebajikan yang tadi disiplin, beriman, bertakwa, mandiri, kreatif. Lalu selain itu ada kesehatan, keselamatan, kerapihan, kebersihan. Nah, di sini aku berangkat ke kantor menggunakan helm. Menurut ibu dan bapak, keyakinan kelas apa? Siswa ini berangkat ke sekolah pakai helm. Kenapa ya siswa ke sekolah pakai helm? Menurut bapak dan ibu, kenapa pakai helm? Atas dasar keyakinan apa? Ya, Bu? Ya, betul sekali, keselamatan. Lalu yang kedua, dilarang merokok di sekolah. Atas dasar keyakinan kelas apa ini? Iya, betul sekali, kesehatan. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas. Sifatnya bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini? Bersifat abstrak. Jadi bebas siswa berpendapat, ya ingin meyakini apa. Lalu yang kedua, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi hal-hal yang baik-baik. Lalu sedikit saja agar mudah diingat. Jadi peraturan keyakinan kelasnya jangan sampai dalam satu kalimat itu sampai 3 baris, sampai siswa lupa apa ya keyakinan kelas kita ya. Aku lupa. Yang penting simple dan mudah diingat. Lalu yang selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Jadi membuat keyakinan
Tapi ibu dan bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Lalu selanjutnya validasi tindakan yang salah, di mana dalam ini setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, biasanya kita bertanya kepada siswa, kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukan hal itu, seperti tadi terlambat. Kamu pasti punya alasan kan kenapa terlambat ke sekolah? Lalu selain itu, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Lalu kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan yang berhubungan dengan keyakinan kelas yang sudah tadi disepakati, yaitu pada dasarnya kita termotivasi secara internal atau secara dalam dirinya. Kita bertanya, apa keyakinan kelas kita dari masalah tersebut? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu meyakininya, ya. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusinya. Ya, Bapak dan Ibu, kita sudah melihat tayangan mengenai contoh penerapan segitiga restitusi. Ada yang bisa berpendapat dari hasil tayangan video tersebut? Ada yang bisa berpendapat? Ya, tadi itu Husna datang terlambat ya ke sekolah. Tadi Husna berangkatnya jam berapa, Bapak dan Ibu? 7.30. Iya, 7.30. Sedangkan masuk sekolahnya jam berapa? 7. Iya, otomatis Husna itu datang terlambat ke sekolah. Karena apa alasannya tadi, Bapak dan Ibu? Tidurnya terlalu malam, lalu main HP. Ya, sehingga tidurnya larut malam dan
kelas kita apa ya? Nah, kata Husna tadi berkata, oh datang tepat waktu Bu. Iya, berarti Husna belum meyakini keyakinan kelas. Ya, kamu harus bisa berubah, harus ada motivasi dalam dirinya. Nah, itu mengenai segitiga restitusi. Nah, Bapak dan Ibu, tentunya kita harus menerapkan budaya positif kita di sekolah agar menciptakan
apa? Kenapa harus tahu? Sudah? Yang sudah kelompok mana? Yang kelompok jujur sudah? Boleh kelompok jujur dulu ditempel ke depan. Ditempel. Di sini nih. Gimana aja terserah. Yang tapi ya. Kelompok jujur dulu, yang lain masih duduk. Saya tempelnya di mana aja, di sini boleh. Yang sudah duduk. Nah. Yang kelompok mandiri tempel. Teman-teman tempelin lagi. Yang kelompok kreatif tempel.